saya persilahkan untuk membacakan pidato pengukuhannya yang berjudul Audit Dosimetri untuk Peningkatan Mutu Layanan Radioterapi Eksternal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi Republik Indonesia, Bapak Rektor, para Wakil Rektor, Kepala Badan Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris Anggota Parlemen Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Dekan, para Wakil Dekan dan seluruh jajaran pimpinan FMIPA UI, Ketua Sekretaris dan Dewan Guru Besar FMIPA UI, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik FMIPA UI, kolega dosen, para tenaga pendidikan khususnya di Departemen Fisika FMIPA UI, para guru besar, sahabat, kerabat, seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang mengantarkan kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenankan saya mengaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi Republik Indonesia yang telah berikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan Guru Besar bidang ilmu fisika radioterapi. Terima kasih juga kepada Bapak Rektor Universitas Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar ini yang berjudul Audit Dosimetri untuk Peningkatan Mutu Layanan Radioterapi. Kanker adalah akibat pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dan bisa menyebar ke area sekitarnya. Kanker merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menimbulkan beban kesehatan dan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, pemerintah menyusun Rencana Kanker Nasional 2024-2034 untuk mengatasi tantangan ini melalui transformasi sistem kesehatan yang terdiri atas transformasi layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, dan teknologi kesehatan. Secara umum, pengobatan kanker dapat dilakukan dengan cara pembedahan, kemoterapi, atau radioterapi. Berdasarkan literatur, layanan radioterapi berkontribusi dalam penanganan kanker sebanyak 50% dan berkontribusi untuk terapi kanker kuratif sebanyak 40%. Untuk teknik radioterapi, layanan kanker ini memanfaatkan radionuklir pengion yang dapat dimanfaatkan sebagai pembunuh sel kanker. Akan tetapi, selain memiliki aspek manfaat, radiasi nuklir juga memiliki resiko. Oleh karena itu, pemanfaatan radiasi nuklir untuk terapi kanker harus dilakukan dengan perencanaan dan penelitian yang tinggi. 2024, terdapat 73 fasilitas radioterapi di 20 provinsi. Ketimpangan pelayanan radioterapi masih terjadi di wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu, target minimal dari pemerintah adalah menyediakan fasilitas pusat onkologi di 34 provinsi, termasuk fasilitas radioterapi dan kedokteran nuklir. Selain aspek manfaat, teknik radioterapi juga memiliki resiko yang tinggi, sehingga perlu inovasi untuk melindungi jaringan normal sekeliling volume target. Sehingga dalam perkembangannya, teknologi radioterapi mengikuti perkembangan teknologi pencitraan dan teknologi informasi. Perkembangan inovasi teknologi radioterapi yang semakin canggih mampu meminimalisir dosis pada jaringan normal di sekitar volume target. Perencanaan radioterapi dilakukan oleh multiprofesi, dimulai dari proses pemeriksaan dan pengambilan citra pasien di perangkat simulator, dapat dilakukan oleh dokter spesialis onkologi radiasi dan radioterapis. Setelah itu, citra ditransfer ke perangkat simulasi treatment planning system. Volume target dapat didefinisikan oleh dokter dengan menggambar contouring target yang dapat melakukan perangkat artificial intelligence. Lebih lanjut, fisika medik dapat melakukan simulasi rekonstruksi dosis semaksimum mungkin pada volume target dan seminimal mungkin di organ arteries. Dosen dan dokter dan fisika medik akan melakukan diskusi serta optimasi terhadap perencanaan dosis yang telah dilakukan. Setelah disetujui kedua belah pihak, tindakan penyinaran dapat dilakukan oleh radioterapis. Sebelum tindakan penyinaran, terdapat proses jaminan mutu, yaitu melakukan verifikasi dosis dengan melakukan pengukuran dosis menggunakan fantom, melakukan kalkulasi dosis independen dengan software lainnya, atau merekonstruksi dosis dengan data log file pada tindakan penyerahan yang sudah dilakukan.
Proses ini dikenal dengan nama Patient Specific Quality Assurance. Hadirin yang terhormat, untuk menjamin bahwa pemberian dosis radiasi ke pasien radioterapi akurat, maka seluruh peralatan utama dan penunjang pada layanan radioterapi harus dalam kondisi prima. Kondisi ini dicapai dengan membuat program kendali mutu seluruh peralatan yang dilaksanakan dan evaluasi pelaksanaannya. Kendali mutu internal peralatan utama meliputi kontrol kualitas mekanik atau geometri, kontrol kualitas radiasi keluaran mesin atau dosimetri, kontrol kualitas proteksi radiasi, kontrol kualitas peralatan pendukung. Kendali mutu internal ini direncanakan dilakukan oleh fisikal medik sesuai kategori harian, bulanan, atau tahunan dapat mengikuti AAPM Task Group 142. Dalam prakteknya, pengukuran kontrol kualitas radiasi dan keluaran linek atau perangkat italioterapi menggunakan protokol kalibrasi keluaran linek menggunakan TRS IAA 398. Dalam rangka kontribusi untuk pengembangan protokol dosimetri ini, kelompok riset kami telah melakukan penelitian terhadap implementasi modifikasi protokol kalibrasi pada berkas elektron yang secara umum pengurangan keluaran berkas elektron pada perangkat linek untuk energi rendah di bawah 10 MeV direkomendasikan menggunakan kamar ionisasi pelan paralel. Sedangkan untuk energi yang tinggi dapat menggunakan detektor silinder. Protokol modifikasi dikerjakan oleh kelompok riset kami telah mendapatkan hasil bahwa pengukuran berkas elektron pada energi rendah dapat menggunakan detektor silinder dengan modifikasi faktor konversi KEK. Implementasi modifikasi protokol ini telah diuji coba pada multi center di dalam dan di luar negeri untuk melihat konsistensinya. Kendali mutu internal dapat dilakukan dengan verifikasi dosis internal yang dilakukan oleh fisikal medik. Kendali mutu ini untuk memvalidasi perencanaan terapi yang telah dilakukan, dan kelompok riset kami telah melakukan banyak studi di berbagai modalitas radioterapi. Secara prinsip, verifikasi dosis dapat dilakukan dengan teknik verifikasi dosis titik atau verifikasi dosis planar dengan menggunakan pengukuran dosis pada fantom yang dapat dilakukan dengan kamar ionisasi, dosimeter film gavchromik atau thermoluminescence dosimeter. Dari hasil penelitian, verifikasi dosis pada teknik IMRT dan FIMET menggunakan titik mempunyai titik lemah karena fluence pada yang tidak seragam pada pengukuran dosis titik sehingga mempunyai ketidakpastian pengukuran lebih besar. Hadirin yang terhormat, selain kendali mutu internal, Quality Audit Therapeutic Traditional Oncology (QATRO) telah dikenalkan oleh International Atomic Energy Agency yang merupakan manajemen audit yang secara komprehensif baik secara klinis dan aspek fisika dari pihak eksternal. Berbagai kegiatan peningkatan kapasitas secara nasional dan regional telah dilakukan dan mendukung bahwa akurat layanan radioterapi meningkat mutunya. Kelar mendefinisikan audit dosimetri dikategorikan berdasarkan kategorisasinya yang terbagi atas 3 tingkatan, yaitu level 1 untuk dosimetri titik, level 2 untuk dosimetri planar, dan level 3 untuk end-to-end test dengan atmospheric phantom. International Atomic Energy Agency dan World Health Organization mengenalkan audit level 1 pada 1969 menggunakan detektor TLD. Pada pelaksanaannya, IAEA telah mengirimkan detektor TLD dalam bentuk kapsul via pos. Setelah itu, fantom yang dipakai untuk pengukurannya. Audit ini bersifat sukarela dan partisipasi menggunakan kontak pemerintah melalui National Representative IAEA di negara masing-masing. Di sisi lain, sejak tahun 1970, Indonesia telah menggunakan prosedur pengukuran keluaran radiasi mesin radioterapi dari pihak luar rumah sakit yang dikerjakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional. Pengukuran eksternal ini dikarenakan infrastruktur rumah sakit baik dari segi dan sumber daya fisikal medik belum memadai. Beberapa studi pendahuluan audit dosimetri dikerjakan oleh kelompok riset kami menunjukkan bahwa keluaran radiasi yang diukur pada kondisi standar dengan metode internasional IAEA dengan detektor TLD sangat mudah dilakukan dan untuk memantau kualitas peralatan radioterapi. Sedangkan untuk audit dosimetri level 2 yang sudah kami lakukan mempunyai detektor yang dapat digunakan untuk membutuhkan persiapan dan membutuhkan training bagi audit dan auditi. Hadirin yang terhormat, pemerintah melalui Bapeten telah mengatur bahwa fasilitas radioterapi wajib melakukan pengukuran output pada Badan Tenaga Nuklir Nasional atau ORTN BIN dan sekaligus sebagai secondary
standar dosimetri laboratory STL. Namun ini menjadi temuan audit IAIA karena di luar tugas SSDL. Berkaitan dengan restrukturisasi Batan menjadi BRIN dan SDL menjadi BSN, maka waktu yang tepat untuk mengubah formulasi dosimetri audit pada layanan radioterapi. Pengurangan keluaran radiasi dan audit dosimetri internal peralatan radioterapi menjadi tugas fungsi fisika medik pada instalasi radioterapi yang bersangkutan, sedangkan di sisi lain keluaran radiasi yang dilakukan oleh pihak eksternal rumah sakit yang selama ini dilakukan menjadi mekanisme audit dosimetri eksternal level 1B yang dilakukan menggunakan pengukuran langsung dalam kondisi standar sesuai protokol IAIA TRS 398. Jika memungkinkan, Organisasi Profesi Aliansi Fisika Medik Indonesia (AFISMI) dapat menginisiasi remote audit dosimetri level 1A dengan metode IAIA pada kondisi standar peralatan radioterapi sehingga dapat memantau kualitas dan akurasi perangkat radioterapi yang digunakan untuk pelayanan masyarakat secara berkala. Semoga saling sinergi dari seluruh elemen pemerintah, rumah sakit, laboratorium dosimetri, dan organisasi profesi menjadi layanan mutu radioterapi terjaga dan meningkat. Selain itu, akurasi dan presisi pelayanan radioterapi terjaga untuk pelayanan prima radioterapi di Indonesia. Akhir kami, hadirin yang saya hormati, saya sekali lagi mengucapkan puji syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang melimpah. Perkenalkan saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selama menjadi staf pengajar FIPA Universitas Indonesia, sehingga dapat dikukuhkan menjadi guru besar Universitas Indonesia pada bidang ilmu fisika radioterapi. Saya sampaikan pula ucapan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Satrio Brojonegoro, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Amrul Makarim, yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai guru besar FIPA Universitas Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Heri Hermansyah yang mengukuhkan saya pada hari ini, dan Profesor Ari Kuncoro beserta para Wakil Rektor periode 2019 dan sampai 2024, Profesor Hakristuti Hakristowo beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar, Profesor Ganjar Susanto beserta seluruh anggota tim akademik Integritas Akademik, Profesor Budi Weko beserta seluruh anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Profesor Amalia beserta genap staf Direktorat SDM yang telah memproses berkas pengurusan kenaikan jabatan akademik guru besar saya. Terima kasih kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, Bu Ade, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional, Isidor Sugeng Subarjo, Kepala Wardan BRIN, mewakili Kepala Badan Standarisasi Nasional, Ketua Aliansi Fisika Medik Indonesia, Ketua Aliansi Institusi Pendidikan Fisika Medik Indonesia yang telah mendukung dan bersinergi mengembangkan keprofesian fisika medik di Indonesia. Terima kasih juga kepada International Atomic Energy Agency yang telah mendukung pengembangan pendidikan akademik dan profesi di Indonesia, yang telah mengontorkan banyak dana dan peralatan dan pengembangan sumber daya manusia di Universitas Indonesia. Saya mengaturkan terima kasih juga kepada Dekan Profesor Dede Juhana, Wakil Dekan, Manajer, Ketua UPMA yang telah bersinergi dan mendorong untuk berkarya di UI, beserta para Ketua Departemen, Ketua Program Studi atas kebersamaannya di FIPA UI. Dekan FIPA sebelumnya, Profesor Abdul Hanis dan Dr. Rahmatullah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar manajemen bidang keuangan dan sumber daya, sehingga saya dapat berkontribusi untuk mengembangkan FIPA UI pada periode 2014-2018. Profesor Sumi Budiono dan Sekretaris Profesor Janusi, Profesor Dimyanti beserta para anggota tim penilai jabatan akademik, staf Prof. Terimat dan Prof. Anto Sulaksono, Profesor Belizer beserta seluruh anggota Senat Akademik FIPA UI, tim SDM FIPA UI khususnya kepada Bapak Fabrisi dan Camikal yang telah mendukung dan membantu usulan guru besar saya. Ungkapan terima kasih yang mendalam kami aturkan kepada Profesor Muhammad Nur dan Profesor Catur, pembimbing S1 saya, Profesor Jarwani dan Profesor Kim Jin Cheng, pembimbing S2 saya, Profesor Wolfgang Bigvender dan Widmar Geok untuk pembimbing doktoral saya, Profesor Susworo, Profesor Suhartati Gondowiarjo, Dr. Ben yang telah menjadi guru dan kolaborator juga dalam pengembangan fisika radioterapi di Indonesia. Terima kasih khusus kepada Profesor Dr. Jarwani Suharso
yang telah membimbing kami dan terus meningkatkan kualitas pendidikan dan riset bidang fisika medis dan memberikan estafet kerjasama di tataran internasional dan nasional. Ibu Jar telah tanpa henti mendorong saya untuk segera mengajukan jabatan akademi guru besar dengan mutiara yang selalu disampaikan yaitu you should remember you have to do for your nation. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Departemen Fisika FMIPA UI, para guru besar di Departemen Fisika FMIPA UI, Ketua Program Studi dan Pasca Sarjana di Departemen Fisika, dosen dan tenaga kependidikan yang telah bekerjasama untuk pengembangan atmosfer akademik di FMIPA UI. Terima kasih kepada senior yang telah membidani fisika medik di UI, Bu Jar, Pak Musadi, Pak Rahmat Widodo, almarhum dan Bu Leri, dan kolega dosen, para Pak Dwi Seno, Bu Yesi, Bu Gati, Evan, Akbar, Denny, Sahril, Julia Intan yang atas kebersamaan di tim Fisika Medis dan Biofisika. Terima kasih kepada tim Center Medical Physics dan Biofisik CMPB yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat dan Ventura. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh bimbingan saya dari jenjang sarjana sampai doktoral, khususnya kepada Dr. Abazi yang telah menjadi sukarelawan menjadi mahasiswa dokter bersama saya bersama Profesor Tarimata Ditbagir. Kepada Didin, Wahyu, dan Adi, ketiga bimbingan saya juga sebagai kolega yang telah banyak membantu mengkritik dalam membantu program pendidikan profesi dan spesialis. Terima kasih kepada Direktur Utama, Kepala Instalasi Fisika Medik Radioterapi Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Persahabatan, MRCCC, RSUD Pasar Minggu, RSUD Fatmawati, RSUD Silom TB Sumatupang, Rumah Sakit Kanker Darmais, RSUP Dharma Hasan Sadikin, RSUD Loid, Suci Hospital, Maya Hospital yang telah memberikan akses peralatan dan mendukung penelitian yang kami lakukan serta dukungan terhadap program Residensi Fisika Medik Spesialis Radioterapi. Terima kasih kepada DPP dan DPW AFISMI 2015-2024 dan tim AIPFMI yang telah berjuang bersama dalam pengembangan pendidikan akademik dan profesi fisika medik Indonesia. Terima kasih kepada tim DPP AFISMI yang juga telah membuat acara nonton bareng pengukuhan ini di Aula Sumantri Bojonegoro dan melanjutkan dengan seminar bertema audit klinis radioterapi pada hari ini. Terima kasih kepada guru dan teman-teman saya di SD Negeri Lembang Pasir 5, SMP Negeri 1, Wadipala, SMA 1 Proyek, dan Fisika Undip 97. Terima kasih kepada Duta Besar Republik Indonesia, Ibu Gusti Agung Sakapuja, staf KBRI, keluarga Paguyuban Karawitan Jawa, KBRI Bina 2008-2012, dan Bapak Tajan Tamiharja atas dukungan dan pertolongan selama menempuh S3 di Medical University Wina. Terima kasih kepada Bapak Suyoto, keluarga Suyoto telah membantu dalam pada saat saya pertama kali di Jakarta untuk penelitian sarjana. Terima kasih kepada keluarga besar Eyang Nasopawiro dan Eyang Asawigena yang telah membesarkan dan mendidik saya dan hadir pada hari ini. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Mertua saya almarhum Herdiwan dan Ibu Salamah yang telah banyak mendukung saya sampai pada perjaman ini, dan terima kasih kepada istri saya Yuyun Hersal atas cita kasih, dukungan, kesabaran dengan Bapak ketika anak kami Satrio Purnomo, Sabila Nirita, Saka Virendra Pawiro atas keceriaan pertanyaan, diskusi, kritik, dan kesabaran dengan Bapak. Pada kesempatan yang baik ini, perkenan saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, Bapak Arjo Pawiro dan almarhumah Ibu Sakinah yang telah tanpa lelah merawat dan membesarkan saya dengan perjuangan dan pengorbanan besar. Terima kasih telah mendorongkan Anda untuk meneruskan sekolah di pendidikan tinggi, walaupun beliau tidak menamatkan pendidikan dasar. Terima kasih kepada saya Tukianto yang telah mengorbankan diri untuk mengalah kita sekolah. Kagem Bapak, ini sudah punika kangge nepati dharma putinin putra hormatipun Bapak ingkang sampun netelaken raket lan pengorbanan ingkang kathah. Kagem Ibu ugi ngekseni saking ketepian sudah punika kangge nepati dharma putinipun dumateng Ibu ingkang sampun babalodira sekarang dosa gangsal kepungkur. Hadirin yang terhormat, terima kasih atas dukungan dan kehadirannya. Mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membahas kebaikan Bapak Ibu dan karunia Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Supriyanto, Magister Sains, Doktor of Filosofi, saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan
Dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.